Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Seseorang yang bersabar tidak akan pernah kehilangan kesuksesan, meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk mencapainya. Yuk lanjut ke cerita Wiro Sablengnya. Puncak Gunung Tangkuban Perahu, hari 13 bulan 12. Ini adalah hari di mana perjanjian yang telah ditentukan, antara Pendekar 212 dengan Kalingundil. Namun di balik perjanjian tersebut, Wiro Sableng tidak mengetahui adanya rencana besar yang telah disusun oleh Kalingundil dalam upaya menamatkan riwayatnya. Hingga pada saat itu, Wiro Sableng yang sedang duduk di atas pucuk pohon cemara sambil bersiul-siul, dan sesekali matanya yang tajam memperhatikan daerah tersebut. Telinga Pendekar 212 yang tajam dan terlatih baik itu, sayup-sayup mendengar suara sesuatu. Segera pemuda ini hentikan siulannya. Kepalanya diputar ke arah timur puncak gunung dari mana datangnya suara itu. Masih belum kelihatan apa-apa tapi suara yang didengarnya tambah nyaring. Beberapa ketika kemudian dari balik gundukan tanah keras tepi kawah sebelah timur kelihatan muncul kepala seseorang, menyusul dada dan badannya. Sosok tubuh manusia ini ternyata bukanlah Kalingundil karena tangannya tidak buntung. Lain yang ditunggu, lain yang datang. Desis Wiro Sableng dalam hati. Kedua matanya terus memandang tak berkesip pada manusia yang baru datang ini. Orang ini dilihatnya memandang berkeliling agaknya mencari-cari sesuatu, mungkin mencari seseorang. Umurnya sudah lanjut, menurut taksiran Wiro paling rendah 50 tahun. Meskipun tua tapi tubuhnya kekar. Pada pinggangnya kelihatan tersisip sebilah keris emas. Dari gerak-geriknya yang enteng dan tenang, Wiro tahu bahwa orang tua ini pastilah seorang yang menguasai ilmu silat dari tingkat tinggi. Mungkin sekali dia diam di sekitar puncak Gunung Tangkuban Perahu, atau mungkin pula kedatangannya ke situ hanya satu kebetulan saja dengan hari di mana ia akan membuat perhitungan dengan Kalingundil. Demikianlah yang terlintas di pikiran Wiro Sableng. Sementara itu si orang tua tak dikenal dilihatnya berdiri di tepi kawah memandang ke bawah, lalu memutar tubuh dan menjelajahi seluruh permukaan gunung dengan sepasang matanya yang kecil tetapi tajam. Kemudian orang tua ini pada akhirnya melangkah ke arah deretan pohon-pohon cemara, dan di sini duduk melepaskan lelah. Wiro maklum kini bahwa orang tua ini datang ke situ adalah mencari seseorang, dan ketika orang itu tak ditemuinya, dia memutuskan untuk menunggu. Karena merasa tak punya urusan dengan si orang tua, Wiro tetap saja berada di tempatnya, di atas pohon cemara tinggi. Matahari bergerak juga menuju ke puncak tertingginya. Wiro masih terus memperhatikan si orang tua. Mendadak diputarnya kepalanya ke arah selatan. Sesosok tubuh kelihatan berkelebat. Kedatangan manusia ini boleh dikatakan tidak terdengar atau tak tertangkap oleh telinga Wiro Sableng. Ini membuktikan kehebatan ilmu lari dan ilmu mengentengkan tubuhnya. Apa yang menarik Pendekar 212 ialah bahwa manusia ini bukanlah Kalingundil yang tengah ditunggunya. Orang ini berbadan kate, kepalanya sulah licin dan berkilat-kilat ditimpa sinar matahari. Kedua telapak kakinya bukan saja lebar tapi juga tebal seperti kaki gajah. Tiba-tiba Pendekar 212 ingat akan keterangan gurunya Eyang Sinto Gendeng. Menurut gurunya itu di puncak Gunung Lawu berdiam seorang tokoh silat utama bernama Tapak Gajah. Kehebatan Tapak Gajah ialah telapak pada sepasang kakinya yang berbentuk kaki gajah. Jangankan manusia, batu pun kalau ditendang akan hancur lebur. Dan memang pada saat itu Wiro menyaksikan sendiri, bagaimana tanah gunung yang diinjak kedua kaki laki-laki itu meninggalkan bekas amblas sampai setengah dim. Mungkin sekali manusia ini adalah Tapak Gajah, membatin Wiro Sableng. Tapi kenapa pula dia jauh-jauh bisa muncul di sini? Selagi dia membatin begitu rupa, Wiro Sableng terkejut pula melihat bagaimana si orang tua yang duduk di bawah pohon cemara, tiba-tiba berdiri tegak menyambuti kedatangan si manusia kate. Kedua orang itu saling pandang seketika. Sekali melompat maka si kate sudah berada dua tombak di hadapan si orang tua berkeris emas. Kembali keduanya saling pandang dan meneliti. Kemudian terdengar suara si kate membentak. Jadi kau sudah datang duluan Pendekar gila Wiro Sableng. Rupanya memang kau betul-betul ingin mati lekas-lekas. Kemarahan yang meluap membuat Tapak Gajah lupa akan keterangan Kalingundil, bahwa Wiro Sableng adalah seorang pemuda. Bukan saja si orang tua nampak terkejut dan heran, tapi Pendekar 212 di atas puncak pohon cemara jadi kernyitkan kulit kening, waktu mendengar bentakan si manusia kate itu. Sebelum si orang tua sempat bicara, maka si kate sudah bertanya dengan membentak. Mampus cara mana yang kau kehendaki Pendekar 212? Aku Tapak Gajah segera melaksanakannya.
Kalau betul aku berhadapan dengan Tapak Gajah, tokoh silat terkenal dari Gunung Lawu saat ini, menyahuti si orang tua, maka dugaanmu meleset sekali. Tapak Gajah pelototkan mata, meleset bagaimana maksudmu? Dan Tapak Gajah ingat akan keterangan Kalingundil. Lalu diajukan pertanyaan, apakah kau bukannya Wiro Sableng si manusia geblek bergelar pendekar 212 itu? Si orang tua gelengkan kepala. Aku adalah Wira Sokananta, ketua perguruan teratai putih di Bukit Siharu-Haru. Tak disangka datang dari jauh kiranya akan berjumpa dengan tokoh silat ternama. Kata Tapak Gajah pula dengan ramah. Mengingat Wira Sokananta adalah tokoh silat dari golongan putih, sedang dia sendiri dari golongan hitam, maka bertanyalah Tapak Gajah, gerangan apakah yang membuat ketua perguruan teratai putih sampai datang ke sini. Panjang ceritanya Tapak Gajah, menyahuti si orang tua berkeris emas. Ringkasnya adalah untuk mencari dan memenuhi undangan seorang manusia bejat, bernama Wiro Sableng bergelar pendekar 212. Kalau begitu kita sama-sama datang untuk maksud yang serupa. Dan pastilah mempunyai tujuan terakhir yang serupa pula, yaitu menamatkan riwayat manusia terkutuk itu, bukankah demikian? Meskipun heran bagaimana Tapak Gajah bisa tahu hal itu, namun Wira Sokananta mengangguk juga. Maksud sama, tujuan terakhir sama, tapi latar belakang tentu lain. Kalau aku boleh tanya, apakah sebabnya ketua perguruan teratai putih sampai turun tangan dan bukan menyuruh anak-anak murid perguruan? Semua murid-muridku musnah di tangan manusia laknat itu. 2 diantaranya diperkosa, jawab Wira Sokananta. Suaranya bergetar, kemudian dituturkannya lah, apa yang telah menimpa perguruan dan murid-muridnya. Di atas pohon cemara pendekar 212 Wiro Sableng pentang telinga buka mata tak berkesip. Penuturan Wira Sokananta tentu saja sangat mengejutkannya. Semenjak turun gunung bukan saja dia tidak pernah mendengar nama perguruan teratai putih, bahkan bertemu muka dengan Wira Sokananta pun baru hari ini. Dan hari ini pula ketua perguruan itu menuturkan, bahwa dia telah melakukan pembunuhan besar-besaran atas diri murid-murid perguruan teratai putih. Ini adalah satu hal yang sama sekali tidak benar. Kalau ini bukan satu kekeliruan, tentu ini adalah fitnah. Dan bila ini juga bukan fitnah, apakah yang telah menyebabkan Wira Sokananta merasa yakin bahwa pendekar 212 lah yang telah memusnahkan perguruannya? Nasibmu dan nasibku rupanya tidak banyak beda, ketua teratai putih, terdengar suara Tapak Gajah. Muridku Suranyali juga kunyuk itu yang membunuh. Kini tahulah Wiro Sableng. Tapak Gajah rupanya adalah guru Suranyali alias Mahesa Birawa. Tapi muridmu cuma seorang yang mati di tangannya, sedang aku keseluruhannya, menyahuti Wira Sokananta. Yang penting bukan soal jumlah. Ketua teratai putih, yang penting ialah bahwa kunyuk itu seorang manusia bejat yang mesti kita lenyapkan dari muka bumi ini. Wira Sokananta mengangguk. Tapak Gajah hendak buka mulutnya kembali. Tapi batal karena saat itu sudut matanya melihat sesosok tubuh berkelebat dan tahu-tahu sudah berada di hadapan mereka. Siapa lagi yang datang ini? Membatin Wiro Sableng. Sedang sesat kemudian didengarnya suara Tapak Gajah berkata sambil menjura. Sungguh pertemuan yang tak terduga. Tokoh silat dari Gunung Halimun kenapa bisa muncul di sini? Orang yang baru datang tertawa lebar. Dia berpakaian kain putih. Rambutnya panjang diriap seperti perempuan, janggutnya menjelas sampai ke perut. Rambut dan janggut itu berwarna putih dan melambai-lambai tertiup angin. Kau sendiri mengapa bisa nongkrong di sini? Balik menanya si janggut putih, dia melirik pada Wira Sokananta. Tapak Gajah mula-mula perkenalkan si janggut putih pada Wira Sokananta. Ternyata si janggut putih itu adalah Begawan Sitaraga, seorang sakti dari Gunung Halimun. Setelah mendengar penuturan Tapak Gajah yang juga sekalian menuturkan tentang Wira Sokananta, maka Sitaraga tarik nafas dalam dan berkata, betul-betul tak bisa diduga kalau kedatangan kita ke sini tiga-tiganya adalah membawa maksud yang sama. Aku kenal baik dengan Mahesa Birawa. Aku telah berjanji untuk membantu perjuangannya menghancurkan Pajajaran, karena memang aku sejak lama punya permusuhan dengan itu kerajaan. Tapi nyatanya Mahesa mendahului aku. Ini ku ketahui dari seorang anak buahnya yang datang ke tempatku. Rupanya sebelum pecah perang Mahesa sempat mengirim kurir, tapi kurir itu tertangkap tentara Pajajaran. Kesunyian menyeling seketika. Di atas pohon cemara, Wiro Sableng masih tak bergerak dari tempatnya. Dengan munculnya ketiga orang itu dan dengan penuturan masing-masing, Wiro kini bisa menjajaki bahwa ada sesuatu yang tak beres. Dan ketidakberesan ini ditimpakan kepadanya. Siapa yang menjadi dalam ketidakberesan ini tak susah untuk diterka, yaitu Kalingundil. Tapi Kalingundil sendiri kemana?
Yakin bahwa bukan hanya 3 orang itu saja yang bakal muncul, maka Wiro memutuskan untuk menunggu. Dugaannya memang betul. Lewat sepeminum teh, maka dari jurusan barat kelihatanlah 2 sosok tubuh berlari cepat laksana angin. Yang satu bertangan buntung dan segera dikenali oleh Wiro Sableng sebagai Kalingundil adanya. Yang seorang lagi pendekar 212 lupa-lupa ingat. Tapi melihat angka 212 pada keningnya, Wiro baru ingat bahwa manusia ini adalah Tapak Luwing, kepala komplotan 3 hitam dari Kali Comel yang tempo hari bertempur melawannya, tapi kemudian dilarikan oleh Kalingundil. Begitu sampai di hadapan Tapak Gajah, Wira Sokananta dan Begawan Sitaraga keduanya segera menjura. Kalingundil memandang berkeliling. Harap maafkan kalau kami datang agak terlambat. Dia memandang lagi berkeliling. Orang-orang yang diundangnya sudah lengkap. Pendekar gila itu masih belum muncul. Tapak Luwing berkata, aku mempunyai firasat bahwa itu manusia tak bernyali untuk datang antarkan nyawa kemari. Kalau dia berani menantang, dia berani datang, menyahuti Kalingundil. Kita tunggu saja, buka suara Begawan Sitaraga. Dan kalaupun nanti ternyata si laknat itu tidak muncul, ke pintu neraka pun aku akan cari dia. Berkata ketua perguruan Teratai Putih. Gembira sekali Kalingundil mendengar kata-kata Wira Sokananta itu. Nyatalah bagaimana dendam kesumat si orang tua terhadap Wiro Sableng. Sementara itu dari atas pohon cemara, pendekar 212 Wiro Sableng memperhatikan ke bawah dengan seksama. Kini tak ada keraguan-raguan lagi bahwa segala sesuatunya sampai 3 tokoh silat utama itu berada di sana adalah Kalingundil yang punya rencana. 5 orang yang akan dihadapinya. Kalingundil dan Tapak Luwing sudah bisa dijajakinya ketinggian ilmu kedua orang itu, tapi bagaimana dengan 3 orang lainnya? Sanggupkah dia menghadapi mereka berlima sekaligus? Pendekar 212 diam-diam tarik nafas dalam. Dia memandang ke langit, matahari sudah sampai ke puncak tertingginya. Apakah dia segera unjukkan diri atau menunggu sampai saat yang dirasakannya tepat? Di saat itu di bawah didengarnya suara Tapak Gajah berkata, aku masih belum yakin kalau kunyuk ingusan itu benar-benar murid Sinto Gendeng. Itu nenek-nenek keriput sudah sejak lama minggat dari dunia persilatan. Panaslah hati Wiro Sableng mendengar gurunya disebut demikian rupa, didorong naluri rasa hormat pada sang guru, maka keluarlah suara siulan dari sela bibirnya. 5 manusia di bawah pohon terkejut dan menengadah ke atas. Kurang ajar, rupanya kunyuk edan itu sudah lama mendekam di atas, maki Kalingundil. Pendekar gila turunlah untuk terima mampus. Teriak Wira Sokananta. Pendekar 212 tertawa bergelak. Ketua perguruan Teratai Putih, aku kasihan pada kau. Tidak tahu bahwa kau telah kena dikelabui oleh manusia tangan buntung itu. Kalingundil cepat membentak, agaknya kau memilih kematian di atas pohon itu Wiro Sableng. Memang pohon itu cukup tinggi untuk mempercepat roh busukmu terbang ke neraka. Biar aku paksakan dia turun. Buka mulut Tapak Luwing. Tangan kanannya bergerak, maka 3 pisau terbang beracun melesat ke puncak pohon cemara di mana pendekar 212 berada. Tapak Luwing, kalau merasa sudah berilmu tinggi, biar ku kembalikan pisaumu. Teriak Wiro dari atas pohon. Sesaat sesudah dia berkata begitu maka menderulah angin deras. 3 pisau terbang kembali ke bawah menyerang pemiliknya sendiri. 2 buah masih sanggup dielakkan oleh Tapak Luwing, tapi yang ketiga sangat cepat sekali melesat ke arah batok kepalanya. Awas, seru Begawan Sitaraga. Sekali dia lambaikan tangan maka mentala pisau itu, dan Tapak Luwing yang diam-diam keluarkan keringat dingin terlepaslah dari bahaya kematian. Wiro Sableng kini tertawa membahak. Kau terlalu bodoh untuk ikut-ikutan datang kemari Tapak Luwing. Seharusnya saat ini kau cuci kaki dan pergi tidur. Saat itu Wira Sokananta tak dapat lagi menahan kesabarannya. Dengan tangan kanan dipukulnya batang pohon cemara. Seketika pohon itu tumbang. Wiro melompat ke samping dan melayang ke bawah dengan gerakan enteng. Sambil melayang itu dia berkata, musuh penantang cuma 1, mengapa sekarang bisa jadi 5? Apakah kau bisa beranak, Kalingundil? Lalu pada 3 tokoh silat utama itu Wiro berseru. Kalian sudah tua bangka masih saja mau dengan urusan dunia dan nafsu membunuh. Apa tidak malu kena dihasut oleh kunyuk tangan buntung itu? Jangan banyak bacot manusia edan. Ajalmu hanya tinggal sekejapan mata saja. Bentak Tapak Gajah. Dia maju ke muka dan kirimkan tendangan kaki kanan di saat pendekar 212 masih juga belum menjejakkan kaki di tanah. Angin tendangan kerasnya bukan main. Debu beterbangan. Untuk menjajaki sampai kemana kehebatan tenaga dalam lawan,
Wiro sengaja tidak mengelak tapi memapasi serangan tersebut dengan lancarkan pukulan, kunyuk melempar buah. Ketika dua angin pukulan itu beradu, terkejutlah tapak gajah. Kedua kakinya melesak sampai 3 senti ke tanah, sedang angin tendangannya yang sanggup menghancurkan batu itu buyar. Ternyata tenaga dalam pendekar 212 tidak berada di bawahnya. Dengan membuat 2 kali jungkir balik di udara, pada jungkiran yang ketiga Wiro sudah berdiri di atas kedua kakinya. 5 manusia di hadapannya segera mengurung. Kalian kunyuk-kunyuk tua bangka apa tidak malu main keroyok begini rupa? Pendekar 212 masih sanggup bertanya sambil sunggingkan senyum mengejek. Seekor anjing kurap macam kau sudah terlalu pantas untuk dijagal bersama-sama. Menyahuti Wirasokananta. Ah, kau orang tua. Rupanya masih belum tahu kalau dikelabui orang lain. Demi kebenaran aku sama sekali tak pernah mendatangi perguruanmu. Apa yang terjadi di perguruanmu aku tidak tahu menahu. Itu semua adalah fitnah. Seseorang lain yang bertanggung jawab. Kurasa manusianya adalah si tangan buntung ini, Wiro menuding ke arah Kalingundil. Bukan saatnya untuk cuci tangan pendekar gila. Seru Kalingundil seraya main-mainkan pedang buntung di tangan kirinya. Tak perlu kambing hitamkan orang lain. Tak perlu lempar batu sembunyi tangan. Aku memang tak mengambing hitamkan kau orang buntung. Tapi coba berkaca di cermin Begawan Sitaraga, kau akan melihat bagaimana tampangmu memang persis seperti kambing. Merah padam muka Kalingundil, sementara Wiro tertawa mengekeh. Begawan Sitaraga yang merasa dihina segera maju ke muka. Sobat-sobat, tak perlu bicara panjang lebar dengan orang sinting ini. Mari kita kermus dia. Abis berkata begitu Sitaraga gerakkan tangannya. Sinar putih yang panas dan menyilaukan menyambar ke arah muka Wiro Sableng. Begitu matanya tersambar sinar tersebut gelaplah pemandangan pendekar 212. Celaka, kata Wiro dalam hati. Tenaga dalamnya dialirkan ke kepala, dan dia melompat cepat ke salah satu pohon cemara untuk berlindung dari serangan lawan. Tapak gajah juga tidak berdiam diri. Tendangannya menggebu-gebu. Pohon cemara patah, dan di saat itu Wiro sudah berpindah ke tempat lain. Dengan mata masih terpejam dia putar kedua tangannya di udara. Maka menderulah angin pukulan, benteng topan melanda samudera. Meski pukulan ini hanya mempergunakan sebagian tenaga dalam, karena yang sebagian masih tetap dialirkan ke mata, tapi kehebatannya cukup membuat 5 penyerang hindarkan diri ke samping. Ketika matanya dibuka kembali maka pemandangannya sudah terang seperti semula. Begawan Sitaraga terkejut ketika melihat kedua mata lawannya tidak menjadi buta oleh kilapan sinar cerminnya. Di lain pihak, Wiro menganggap bahwa senjata yang paling berbahaya di antara penyerang-penyerangnya ialah cermin di tangan Sitaraga itu. Maka dia memutuskan untuk menghancurkan senjata itu terlebih dahulu. Namun dikurung 5 begitu rupa tidak mudah bagi Wiro Sableng untuk melaksanakan niatnya. Serangan 5 orang lawan datang bertubi-tubi. Setiap dia coba untuk menghancurkan senjata di tangan Sitaraga, maka serangan pun datang dari keempat penyerangnya silih berganti, kadangkala berbarengan sekaligus. Dengan bergerak gesit sambil lancarkan serangan dengan hanya bertangan kosong itu, pendekar 212 cuma sanggup bertahan sampai 12 jurus. Jurus-jurus selanjutnya dia didesak hebat, golok besar berkali-kali membabat ke arah dada dan perutnya. Sinar biru pedang siluman di tangan Kalingundil tiada henti berkiblat ke sekujur tubuhnya, sedang keris emas Wirasokananta laksana hujan mengirimkan tusukan-tusukan mematikan. Dan di antara itu tendangan-tendangan tapak gajah tiada terkirakan, ditambah yang paling berbahaya cermin di tangan Sitaraga berkata kali menyambar ke mukanya, masih untung sanggup dielakkannya. Jurus ke-15 murid Eyang Sinto Gendeng itu terdesak ke tepi kawah. Sinar cermin menyambar ke mukanya, di saat itu pula tendangan tapak gajah menyeruak ke arah selangkangan. Dari atas menderu pedang siluman biru, keris emas menikam ke dada dan golok besar tapak luwing menggebu-gebu ke perut. Tamatlah riwayatmu pemuda gila, teriak Kalingundil. Jangan lupa sampaikan salamku pada setan-setan neraka. Menimpali Wirasokananta. Ujung pedang siluman biru menyambar dan merobek pakaian pendekar 212. Sesaat lagi semua serangan itu mengenai sasarannya, tiba-tiba meledaklah bentakan yang keras, tubuh pendekar 212 lenyap. Serentak dengan itu berkiblatlah cahaya putih yang diselingi suara mendengung laksana ratusan tawon, kelima penyerang tersurut mundur. Kapak naga geni, seru Begawan Sitaraga ketiga melihat senjata di tangan Wiro Sableng. Belum lagi habis gaung seruannya itu sudah menyusul suara jeritan setinggi langit.
Satu tubuh angslok terpelanting di tanah mandi darah, kepala terbelah dua. Korban kapak maut naga geni 212 yang pertama itu ialah Tapak Luwing. Kurung bangsat itu, teriak Tapak Gajah. Dia melompat tinggi, kedua kakinya menendang susul menyusul. Dua senjata lainnya menderu pula ke arah Wiro Sableng. Ketua perguruan teratai putih, berseru pendekar 212, antara kau dan aku tak ada permusuhan. Sebaiknya undurkan diri saja, jangan bicara melangit pemuda Sinting. 8 arwah muridku minta roh busukmu. Wirasokananta percepat tusukan kerisnya, maka keris emas, pedang siluman biru dan kapak naga geni 212 beradu dengan mengeluarkan suara nyaring. Wirasokananta berseru kaget, tangannya tergetar hebat dan terasa panas. Keris saktinya terlepas mental. Cepat-cepat ketua perguruan teratai putih ini melompat mundur. Kalingundil sendiri tak kalah kagetnya. Bagian yang tajam dari pedang buntungnya gompal, sedang tangannya menjadi seperti kaku. Jika bukan karena sinar cermin Sitaraga Yage menyambar ke arah lawan, pastilah kapak maut naga geni 212 sudah membabat perutnya. Kalingundil keluarkan keringat dingin. Suara siulan pendekar 212 kini sekali-sekali diselingi oleh suara tawa mengekeh. Tubuhnya hampir tak kelihatan lagi. Kapak naga geni mengaum mencari maut. Keempat lawan menjadi sibuk. Merasa mulai terdesak, Tapak Gajah segera keruk saku pakaiannya. Tanpa memberi peringatan lagi, tokoh silat ini segera lepaskan 100 senjata rahasia yang berupa jarum-jarum hitam ke arah Wiro Sableng. Tapi angin putaran kapak naga geni yang ampuh, sekaligus meluruhkan jarum-jarum beracun itu. Malahan Tapak Gajah dan kawan-kawan menjadi sibuk, karena harus mengelakkan jarum-jarum hitam yang terdorong berbalik menyerang mereka sendiri. Pendekar 212 tertawa mengekeh. Wirasokananta, untuk penghabisan kali aku kasih peringatan padamu. Mundur atau mampus dengan percuma. Ketua perguruan teratai putih menjadi bimbang. Dia membatin, adakah seorang musuh yang sehebat ini sampai memberi 2 kali peringatan kepadaku? Wirasokananta jangan bodoh, teriak Kalingundil. Manusia yang telah membunuh 8 muridmu, apa hendak kau lepaskan begitu saja? Kata-kata Kalingundil tak sampai pada ujungnya. Salah satu dari mata kapak di tangan Wiro Sableng membabat putus lengan kirinya. Tangan dan pedang buntung mental masuk kawah. Darah muncrat. Laki-laki ini terhuyung ke belakang kesakitan. Akhirnya ketika dia kehabisan darah, nafasnya megap-megap dan dia jatuh menelentang di tanah tapi belum mati. Tapak Gajah dan Begawan Sitaraga tertegun seketika. Namun sesaat kemudian serentak pula keduanya menyerang sebat. Serangan ini disambut dengan siulan dan tawa mengejek oleh Wiro Sableng. Kalian berdua adalah tokoh-tokoh silat dari golongan hitam. Manusia-manusia macam kalian pantas menjadi umpan cacing di liang neraka. Cermin di tangan Sitaraga pecah berhamburan. Begawan itu keluarkan seruan tertahan dan memandang senjatanya yang hancur dengan rasa tak percaya. Begawan awas, teriak Tapak Gajah. Tapi terlambat, kapak maut naga geni 212 datangnya tiada sanggup lagi untuk dilakan. Putuslah leher Begawan Sitaraga. Darah seperti air mancur muncrat ke udara. Kepala yang buntung mengelinding seperti bola terus masuk ke dalam kawah gunung Tangkuban Perahu. Melihat kematian sobatnya ini, si kate kepala sulah Tapak Gajah menciut nyalinya. Tanpa buang waktu dia segera putar tubuh. Orang kate, mau minggat kemana? Wiro Sableng berseru, ayo berhenti. Tapi mana Tapak Gajah mau berhenti. Malahan ini manusia tancap gas dan lari lintang pukang. Wiro menyeringai. Tangan kanannya bergerak menekan bagian dekat hulu kapak yang berbentuk kepala naga. Maka mengaumlah 212 batang jarum putih beracun ke arah Tapak Gajah. Tapak Gajah coba melompat ke samping namun dia kurang cepat. Hampir keseluruhan jarum-jarum putih itu menembus daging tubuhnya. Tapak Gajah meraung setinggi langit. Begitu racun jarum merembas jantungnya maka tubuhnya kelojotan seketika lalu menggeletak di tanah tanpa bergerak lagi. Wirasokananta leletkan lidah melihat kehebatan pendekar, tapi diam-diam bulu tengkuknya merinding karena ngeri. Sedang ketika dia berpaling pada pendekar itu, dilihatnya Wiro Sableng berdiri sambil garuk-garuk rambutnya yang gondrong. Wiro tarik nafas dalam, lalu putar tubuh dan memandang pada Wirasokananta. Ketua perguruan teratai putih, katanya. Kenyataan yang kita tidak saksikan dengan mata kepala sendiri adalah terlalu sukar untuk dipercaya. Demikian juga dengan peristiwa di perguruanmu. Sama sekali tak ada sangkut pautnya denganku. Aku yakin manusia inilah yang jadi biang racun. Wiro mendekati Kalingundil yang tengah megap-megap.
Dari dalam sakunya dikeluarkannya sebuah pil. Dia senyum-senyum dan menimang-nimang obat itu. Kau masih inginkan hidup Kalingundil? Tanyanya. Kalingundil diam saja. Obat ini bisa menyembuhkan lukamu dan memusnahkan racun kapak naga geni yang mengalir di darahmu. Aku akan berikan kepadamu jika kau menerangkan dan mengaku bahwa kaulah yang telah membunuh 8 anak murid perguruan Teratai Putih. Kalingundil masih diam. Kau tak mau hidup. Kalingundil memandang dengan matanya yang berbinar-binar pada pil di tangan Wiro. Dalam diri setiap manusia yang tengah meregang nyawa akan selalu datang harapan untuk dapat terus hidup. Demikian juga dengan Kalingundil. Masukkan dulu pil itu ke dalam mulutku, katanya. Wiro memasukkan obat itu ke dalam mulut Kalingundil, dan Kalingundil cepat-cepat menelannya. Sekarang terangkan cepat. Kalingundil buka mulut mengakui apa-apa yang telah diperbuatnya terhadap perguruan Teratai Putih. Wirasokananta begitu mendengar penuturan tersebut, tak dapat lagi menahan luapan amarahnya. Tanpa banyak cerita dengan kaki kanan ditendangnya Kalingundil. Demikian kerasnya sehingga tak ampun lagi tubuh Kalingundil mencelat beberapa tombak ke udara, dan malang baginya tubuhnya terlempar tepat ke kawah. Masih terdengar jeritan laki-laki itu menggaung ketika tubuhnya melayang ke bawah sebelum amblas di dalam kawah belerang. Sekali lagi pendekar 212 hela nafas dalam dan berpaling pada Wirasokananta. Satu senyum terlukis di bibir pendekar muda itu. Ketua Teratai Putih balas tersenyum. Orang muda, apakah kau betul-betul muridnya Sinto Gendeng? Ah, murid siapapun aku bukan menjadi soal. Ketua Perguruan Teratai Putih, menyahuti pendekar 212. Orang-orang mencap aku pemuda edan, sinting, gila, geblek. Kurasa memang suatu ketika kegilaan itu ada perlunya. Hanya manusia-manusia gila semacam kita inilah yang sanggup membunuh manusia-manusia bejat dan menghancurkan kebejatan. Coba saja kau pikir mana ada manusia waras mau membunuh sesama manusia. Wirasokananta tertawa. Ucapanmu benar juga pendekar, katanya. Wiro mendongak ke langit, matahari sudah tinggi. Banyak urusan baru yang menunggu kita. Ketua Perguruan Teratai Putih, pertemuan kita hanya sampai di sini. Aku senang bisa berkenalan dengan kau. Semoga kita bisa jumpa lagi. Pendekar 212, tunggu dulu. Seru Wirasokananta. Tapi percuma saja, sang pendekar saat itu sudah berkelebat dan lenyap. Wirasokananta geleng-geleng kepala. Pemuda hebat sikapnya seperti betul-betul gila tapi hatinya polos. Ilmunya, aku yang sudah tua ini mungkin tak pernah bisa mencapai ilmu setinggi yang dimilikinya. Belum lagi sempat mengucapkan terima kasih, dia sudah lenyap. Wirasokananta memandang ke dasar kawah lalu mengikuti jejak Wiro Sableng meninggalkan tempat itu.